Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Desiana, NIM 193111060. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Masailul Fiqih bab memahami historitas fikih. Masailul Fiqih bab memahami historis fikih ini terdapat 9 pembagian materi di dalamnya. Yang pertama yaitu historis fikih, yang kedua stagnasi tasyrik Islam, yang ketiga fenomena fikih generasi awal, yang keempat fenomena fikih di masa pembentukan mazhab, yang kelima ketika pintu ijtihad tertutup, yang keenam mengembangkan ijtihad independen mutlak, yang ketujuh Islam Indonesia, Islam yang majemuk, yang kedelapan kearifan menyikapi perbedaan, dan yang kesembilan urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai historitas fikih. Teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Pembahasan mengenai historitas fikih ini tidak terlepas dari dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dalam kehidupan bagi orang-orang bertakwa, bahkan seluruh manusia. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam sampai sekarang ini. Kedua sumber hukum Islam ini yaitu muncul sebagai jawaban atau sebagai respon dari berbagai permasalahan atau problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki keluasan kedalaman makna, ibarat lautan atau sebuah wadah yang menampung air luas dan dalam tanpa bertepi. Sehingga hal ini terbukti dalam kehidupan manusia, corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Akibatnya hal ini, masyarakat Muslim Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali atau wali songo di Jawa berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Demikian pula beberapa daerah lainnya di Nusantara. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Aliran, yaitu ada Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Pembahasan yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Sehingga hal tersebut
menimbulkan perpecahan. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok-kelompok tertentu. Perbedaan mazhab. Akibat dari perbedaan mazhab ini, suatu kelompok ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan antar kelompok lain. Padahal mereka masih sesama muslim. Karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Akibat dari perbedaan mazhab antara satu kelompok dengan kelompok lain ini menimbulkan perpecahan. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Dalam masa ini banyak sahabat melakukan ijtihad. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW terputus pula wahyu. Sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi SAW manusia hidup tanpa masalah. Namun, kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang turun. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang para sahabat melakukan ijtihad. Hal ini disebabkan karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan pada masa Nabi SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka, baik zaman maupun tempat, masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarainya. Dan pada masa ini, masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Materi yang selanjutnya, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab ini dipengaruhi oleh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat, misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. 4 mazhab yang banyak dikenali oleh mayoritas Islam, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, nama lengkapnya Nu'man ibnu Sabit ibnu Zawti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, bernama lengkap Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir, nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Imam ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i, nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi'i Al-Syafi'i Al-Mutallaibi. Ia dilahirkan di Huzah tahun 150 Hijriah. Dan yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Ia adalah, nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Al-Zahili Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah.
Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Materi selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Materi selanjutnya mengenai mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Pada masa ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diapresiasikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam meresponnya. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tidak cukup hanya menggunakan usul fikih dan teori fikih tentang qat'iyat dan zaniyat. Ia kemudian menawarkan istilah ideal moral dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi Islam. Muhammad Arkaun, yang merupakan seorang pemikir kontemporer Aljazair, mempertanyakan semakin kaburnya aspek kesejahteraan atau tahriyat dalam kajian fikih. Ia juga mempertanyakan keabsahan teori-teori fikih yang diajarkan. Mengingat materi dan teori fikih yang diajarkan sampai hari ini disusun beberapa saat yang lampau. Selain itu, fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosial kultural pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perubahan berbeda dengan hari ini. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama, masa lampau atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-turat al-qadim atau hazanah klasik. Yang kedua yaitu esok atau al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan al-turat al-ghorbi atau khazanah barat. Dan yang ketiga, sekarang al-hali yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi atau realitas kontemporer. Seharusnya fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga intelektual muslim tersebut pada prinsipnya menginginkan fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan final, sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam, Al-Quran dan hadis, yang sebenarnya relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah
yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan kita dari berbagai keterlenaan atas karya ulama masa lalu yang dianggap telah memadai. Selanjutnya yaitu setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad abad 11 Masehi. Disinilah kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Materi selanjutnya tentang Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sehingga akibat dari banyaknya organisasi, mazhab, aliran, timbullah fanatisme atau pembelaan terhadap apa yang ia percaya. Fanatisme yang begitu kuat sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal, pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran atau ijtihad berdasarkan konteks sosio-kultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Sementara, jarak waktu yang dilalui sudah cukup panjang dan telah muncul sederetan permasalahan dan situasi serta kondisi yang telah berubah secara signifikan, ditambah perkembangan iptek dan dengan segala dampak yang ditimbulkan. Keragaman merupakan kekayaan dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena keragaman atau perbedaan lalu menimbulkan permusuhan, disintegrasi, hingga pertumpahan darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keragaman dipahami dan disikapi secara negatif. Jika ada pihak merasa memonopoli kebenaran dan yang lainnya salah. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan atau fastabiqul khairat dan tolong-menolong atau ta'awun dalam menata kehidupan di muka bumi ini. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lagi, ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dikumandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang 1945, di atas keragaman itulah Indonesia dibangun di atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia mempunyai kekayaan, budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain-lain.
Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Di sisi lain, keragaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Dalam hal ini, fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keberagaman tersebut, dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau perbedaan, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat furu'iyah atau cabang. Sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyat atau pokok dalam Islam justru terabaikan oleh penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek furu'iyat atau cabang. Urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Di sini mengakibatkan umat Islam dalam memuji produk fikih masa lalu dan kecenderungan memosisikan fikih secara tidak proporsional. Hal ini disebabkan oleh kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih mazhab qauli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis atau mazhab manhaji melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Dan selanjutnya yaitu fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat, seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Pengakangan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati. Umat berhadapan dengan keragaman problematika. Era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global, dan informasi berikut dampak yang ditimbulkannya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai Masailul Fikih, bab memahami historis fikih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.